Dalam video Draw Story kali ini, setelah mengangkat YouTuber berkepala kinclong, di video kali ini saya memutuskan untuk mengangkat kisah YouTuber seksi Kimihime, YouTuber gaming yang berskill tinggi dan memiliki body aduhai. Gimanakah kisah perjalanan hidup Kimihime sehingga menjadi YouTuber sukses yang sempat bikin kontroversi? Nonton terus sampai selesai. Kimihime lahir di Jakarta pada tanggal 4 Januari 1993 dengan nama asli Kimberly Hu. Dia memilih menggunakan nama Kimihime sebagai nama populernya. Kimi yang merupakan kependekan dari nama Kimberly dan Hime yang diambil dari bahasa Jepang yang bermakna putri. Jadi bisa disimpulkan kalau Kimihime bermakna Princess Kimberly. Seperti kebanyakan anak milenial 90-an seperti saya, Kimihime awalnya mengenal dunia game dari game-game konsol seperti game-game NES dan Sega. Kimi juga memainkan game-game klasik dari masa ini seperti Tamagotchi dan Tetris. Kimi sudah mulai memainkan game sejak masih TK. Dari situ dia mulai mengenal game komputer melalui game The Sims. Kimihime kecil sudah merasakan hidup susah. Dimulai dari perceraian orang tuanya saat usianya masih berusia 3 tahun, membuat dirinya dibesarkan oleh ibunya. Ayahnya kembali lagi dan rujuk dengan ibunya saat Kimi berusia 6 tahun. Tapi karena ayahnya tidak memiliki pekerjaan saat itu, ibunya yang harus banting tulang dengan bekerja di bidang MLM. Kimi kecil menempuh waktu 2,5 jam hanya untuk berangkat ke sekolah. Mulai dari jalan kaki 15-20 menit untuk mencari angkot, kemudian di sepanjang perjalanan ia harus berganti angkot hingga 3 kali. Bahkan, pernah pada masa ini, Kimi dan ibunya hanya sanggup makan satu jenis lauk tiap harinya. Beranjak SMP, Kimihime mulai berkenalan dengan game online, antara lain Ragnarok, Seal Online, Perfect World, dan Gunbound. Pada saat ini juga, ia berkenalan dengan game Dota. Ceritanya, pacar Kimi saat itu mengajak Kimi ke warnet menemani dia main Dota bersama kawan-kawannya. Dari situ, Kimi akhirnya keranjingan game Dota, dan terbiasa menjadi satu-satunya cewek yang main Dota di warnet di antara anak-anak cowok di sekitarnya. Di masa ini, Kimihime selalu meluangkan waktu 3-4 jam untuk main game setiap harinya. Pada masa-masa sekolah, Kimi sempat mengalami kurang percaya diri karena body shaming dari orang-orang di sekitarnya. Karena, anugerah yang dimilikinya. Akibatnya, Kimi selalu menggunakan pakaian yang lebih tertutup dan kalau berjalan agak membungkuk. Tapi, meski berpakaian bagaimanapun, orang-orang masih tetap membicarakannya di belakang. Membicarakannya, anugerahnya itu. Jadi, Kimi kemudian membebaskan pikirannya lalu memutuskan berpakaian apapun yang ia mau. Masa bodoh sama perkataan orang. Beranjak dewasa, Kimi berkuliah di Universitas Bunda Mulia di jurusan Teknik Informatika. Saat berusia 20 tahun, ayahnya menikahi gadis yang jauh lebih muda. Sejak saat itu, Kimihime tidak pernah bertemu lagi dengan ayahnya. Kimi juga sempat mencoba berbisnis dengan bisnis dropshipping produk kecantikan. Dia pernah menjual produk masker yang belum dilisensi oleh Badan Pangan dan Obat atau Badan POM, lalu memutuskan berhenti setelah tahu kalau itu ilegal. Tahun 2016, Kimi yang mencintai dunia gaming membuatnya membuka channel YouTube-nya pada tahun 2016 karena kecintaannya pada game Dota 2. Live streaming Dota 2 dan vlog menjadi konten awalnya hingga kerja kerasnya membuahkan hasil dengan mendapatkan 100.000 subscriber dalam waktu 6 bulan dan mendapatkan silver play button dari YouTube. Belakangan, game yang dimainkan dalam konten-kontennya mulai bervariasi dengan menampilkan Kimihime yang memainkan PUBG dan Mobile Legends. Nama Kimihime sendiri mulai menanjak saat ia tampil menjadi caster dalam gelaran MSC 2017. Caster sendiri adalah semacam komentator sepanjang game berlangsung, mirip seperti komentator dalam olahraga lainnya. EVOS dan Boom.id juga pernah menjadikan Kimi sebagai brand ambassador mereka. Nama Kimihime juga tercatat menjadi juara 2 dalam kompetisi Southeast Asia Omyoji Area ASEC Championship 2017. Kimi sering memanfaatkan keseksiannya untuk menggait penonton. Memahami kalau mayoritas pecinta game di negeri ini adalah anak cowok berusia muda. Kimi sering tampil berani. Ia juga sering menggunakan thumbnail yang hot dengan pose dan pakaian yang menggoda.
Dia juga menggunakan judul yang bersifat clickbait dan bermakna ambigu. Namun, meski clickbait dan mengarahkan ke hal-hal yang berbau konten Kimi terbukti bebas dari hal-hal 18 tahun ke atas dengan hanya menampilkan skill gaming mumpuni dan sanggup bersaing dengan pemain pro lainnya. Tapi, sekalipun sukses menggait pemirsa netizen, strategi marketing Kimi Hime justru menjadi kontroversi. Kimi yang menggunakan pakaian yang cenderung terbuka dan judul kontennya yang vulgar dan dianggap menjurus ke seperti strip challenge, main satu kali buka baju, PUBG Mobile Indonesia, kemudian keasikan bermain, gadis ini keluarkan cairan lengket, unsensor full HD, pertama kali enak ya, Hime Vlog. Hal inilah yang kemudian memunculkan petisi untuk menutup akun YouTube Kimi Hime. Petisi ini kemudian berujung pada pelaporan dan pemanggilan Kimi Hime ke KPAI dan Kemenkominfo. Pada Juli 2019, media diramaikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo memanggil Kimi Hime atas 3 video di atas. Ketiga video tersebut juga sempat disuspend sehingga tidak dapat diakses di Indonesia, namun masih dapat ditonton di luar negara Indonesia. Dari hasil perundingan antara pihak Kemeninfo dengan kuasa hukum Kimi Hime, disepakati kalau konten Kimi Hime tidak melanggar undang-undang dan unsur kesusilaan seperti yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Karena judul tersebut hanyalah clickbait pada thumbnail dan judul video, serta di dalam video-video tersebut tidak mengandung muatan konten yang melanggar pasal kesusilaan. Sejak saat itu, Kimi Hime menjadi lebih berhati-hati. Dia mulai menggunakan pakaian yang lebih tertutup dan mengurangi thumbnail video yang hot dan menantang, serta mengurangi judul konten yang clickbait. Pada saat video ini dibuat, berdasarkan pantauan di situs Social Blade, channel YouTube Kimi Hime telah memiliki 2,7 juta subscriber dan lebih dari 140 juta penayangan. Channelnya juga berada di urutan ke-188 di Indonesia. Selain seksi dan memiliki skill gaming, Kimi juga jago masak. Ia kerap kali mengunggah hobi memasaknya tersebut dalam berbagai vlog, mulai dari yang paling simpel seperti perkedel hingga spaghetti carbonara. Tentu saja tidak lupa makanan wajib orang Indonesia, mie instan Indomie. Tidak berapa lama sejak pemanggilan Kimi Hime oleh Kemenkominfo, Kimi diajak berduet dengan Anji untuk menyanyikan A Whole New World dalam channel Dunia Manji. Kimi juga sempat ditawarin masuk TV. Beberapa kali ia mendapat undangan talk show dalam acara-acara TV. Namun Kimi tidak tertarik. Selain karena jadwal yang padat, Kimi juga mengaku kalau bayaran yang ditawarkan tersebut terlalu rendah bagi dirinya. Hanya sekitar 2 jutaan. Kimi menilai kalau bayaran segitu kurang fair, mengingat acara-acara tersebut memiliki sponsor dan pemasukan iklan. Salah satu hal yang sering menjadi bahan perdebatan panas publik netizen tanah air adalah berapakah ukuran BH Kimi Hime? Nah, diketahui pada awalnya saat masih sekolah ia memiliki ukuran berat 32A. Inilah yang kemudian membuat Kimi menjadi korban body shaming saat ia masih bersekolah. Terlebih saat umurnya beranjak dewasa, SPG di mall tempat Kimi membeli bra sempat tidak percaya kalau ukuran bra miliknya saat itu adalah 32C. Saat ini Kimi memiliki ukuran 32D. Kini, Kimi lebih percaya diri dengan penampilannya dibanding waktu dulu saat ia sempat dibully saat masih sekolah. Selain mengakui ukurannya, Kimi juga menyatakan kalau anugerahnya ini adalah asli dan sama sekali bukan hasil dari oplas. Kimi Hime menunjukkan kalau dunia gaming bukan hanya untuk para lelaki. Perempuan juga dapat menjadi seorang gamer pro dengan skill gaming mumpuni. Meski memang hingga kini dunia gaming masih didominasi oleh pemain laki-laki. Kimi Hime memang bukan pemain game perempuan berskill tinggi satu-satunya di Indonesia. Tapi yang bikin seorang Kimi Hime berbeda adalah kemampuannya memaksimalkan anugerah body seksi dan hot yang dimilikinya untuk mendukung skill gaming sehingga dapat menjadi seorang YouTuber sukses seperti sekarang. Seperti biasa, mohon masukan dan saran di kolom komentarnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.